warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini yang merupakan presentasi yang pertama dari channel kami, kita akan coba bicarakan tentang salah satu jenis makhluk Allah yang kita kenal sebagai lebah. Ini lebah ini merupakan makhluk yang sangat ajaib kalau menurut saya, paling tidak. Mari kita sedikit mendekati lebih dekat tentang apa itu makhluk, seperti apakah itu lebah. Lebah itu merupakan salah satu satwa yang menurut para ahli biologi biasanya menggolongkan satwanya itu merupakan satwa serangga ya, atau arthropoda istilahnya. Nah, lebah ini di seluruh dunia menurut para ahli itu ada sekitar, diperkirakan yang namanya lebah ya, semua kelompok, semua golongan tentang lebah yang dinamakan lebah itu kurang lebih 20.000 jenis dari lebah. Tapi kemudian juga dibagi-bagi bahwa lebah yang 20.000 jenis ini itu terbagi ke dalam paling tidak dua golongan besar, yaitu lebah yang menghasilkan madu dan lebah yang tidak menghasilkan madu. Nah, selanjutnya kita bicarakan lebih jauh, kita elaborasi lebih jauh tentang lebah yang menghasilkan madu. Lebah yang menghasilkan madu itu kata para ahli lagi, tentunya para ahli taksonomi ya, atau disiplin ilmu yang merupakan ilmu yang membagi-bagi atau mengkelompok-kelompokkan, mengklasifikasikan satwa atau tumbuhan. Nah, itu lebah yang menghasilkan madu itu ada lagi dibagi menjadi lebah yang bersengat dan lebah yang tidak bersengat. Lebah yang bersengat sendiri di dunia dikenal adanya diketahui ada sekitar 9 jenis, atau juga ada versi lain yang menghitung ada 11 jenis. Itu lebah yang bersengat gitu. Nah, lebah yang bersengat ini semuanya digolongkan kepada apis untuk yang lebah madu ya. Nah, ada apis dorsata, ada apis cerana, apis cerana, ada apis florea, apis andreniformis, dan banyak lagi beberapa jenis yang lain. Dan itu sekitar 7 jenis ada di Indonesia, di negara kita. Nah, jadi kita kaya dengan jenis-jenis lebah yang bersengat, lebah madu ya maksudnya. Kemudian di sisi lain, para ahli juga menggolongkan ada lebah yang tidak menyengat, atau lebih dikenal dengan juga lebah stingless bee ya bahasa Inggrisnya, atau lebah trigona yang sudah umum menjadi istilah populer. Kemudian juga ada nama-nama daerah untuk lebah tersebut, yaitu ada tewel, ada kelanceng, ada kele-kele, ada kelulut, ada galo-galo, ketape, dan banyak lagi. Tiap daerah biasanya juga mungkin punya nama yang berbeda-beda. Tapi lebah yang tidak bersengat ini ternyata jenisnya lebih banyak. Di seluruh dunia menurut para ahli itu ada sekitar 500-an, bahkan mungkin lebih dari jenis-jenis lebah yang tak bersengat. Dan lebah tak bersengat ini tempat hidupnya yang paling mudah ditemukan adalah di daerah sabuk tropis ya, dan juga di beberapa tempat yang masuk ke kategori daerah yang subtropis, tapi tidak semua. Nah, Indonesia sendiri memiliki sekitar 46 jenis lebah tak bersengat. Sementara ini yang berhasil diidentifikasi oleh para ahli. Lebah ini baik itu yang bersengat maupun tidak bersengat,
seperti kita ketahui juga bahwa lebah adalah serangga atau makhluk yang menghisap nektar ya untuk membuat madu. Nah, jadi madu itu adalah berasal bahan bakunya dari nektar yang kemudian diolah oleh lebah melalui sistem pengolahan madunya sendiri secara biologis, dan itu dari nektar ya. Ada juga lebah ini juga selain madu menghasilkan lilin madu ya, seperti kita ketahui karena sarang lebah yang misalkan Apis dorsata yang odeng atau tawon gung atau lebah hutan itu seperti lilin, dan juga jenis-jenis lebah yang menyengat biasanya bentuknya heksagonal itu seperti itu terbuat dari lilin. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu produk akhir, yaitu lilin lebah. Kemudian juga lebah mengumpulkan serbuk sari dari bunga. Serbuk sari dari bunga ini biasanya disebut bee pollen ya. Kalau sudah dibawa oleh lebah kemudian disimpan di sarangnya, itu kita namakan bee pollen atau bee bread, kadang-kadang ada yang menyebutnya demikian. Kemudian ada juga royal jelly ya, mungkin kita sudah mengenal royal jelly. Itu merupakan materi khusus yang diproduksi oleh lebah khusus untuk makanan ratu. Jadi yang namanya royal jelly ya, jelly untuk ratu, jelly untuk bangsawan gitu ya. Nah, selain itu juga lebah menghasilkan propolis ya, bahan propolis maksudnya. Bahan propolis ini mungkin lebih banyak diproduksi oleh lebah tak bersengat, karena biasanya lebah tak bersengat memproduksi bahan propolis ini atau materi yang mengandung bahan propolis ini adalah dia untuk membangun sarangnya sesuai dengan namanya propolis. Pro itu untuk, dan polis itu kota. Jadi ini berasal dari bahasa mungkin bahasa Greek ya, bahasa Yunani itu pro dan polis. Jadi propolis artinya ya memang untuk, katakanlah kalau boleh dibahasakan itu adalah bahan bangunannya untuk lebah. Biasanya lebah tak bersengat memproduksi bahan propolis ini lebih banyak karena dia akan melapisi ya, merekat celah-celah dalam sarangnya. Kemudian juga dia pot madunya juga terbuat dari lilin dan campuran bahan propolis. Kemudian juga ada cerumen, bagian-bagian sarangnya juga banyak yang dibangun dengan bahan yang itu, bahan dari propolis ini. Nah, kemudian juga bee pollen, propolis, madu, dan lilin lebah, royal jelly, ya kira-kira itulah produk-produk perlebahan yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Nah, selain itu lebah juga selaku pengunjung bunga yang kemudian mengambil nektar, dan terjadilah asosiasi atau persekutuan ya, manfaat juga yang diperoleh oleh bunga, yaitu bunga memperoleh peluang terkawinkannya antara serbuk sari dengan kepala putik. Jadi dengan dengan opariumnya. Jadi terjadilah pembuahan. Maka bunga diserbuki oleh lebah itu menjadi buah. Nah, ini yang kemudian para ahli ekologi biasa menyebut sebagai jasa lingkungan polinasi ya, penyerbukan. Fungsi penyerbukan ini ternyata menjadi salah satu komponen ekosistem yang sangat penting. Jadi dalam video ini kita akan coba melihat contoh lebih dekat hasil atau dampak atau manfaat yang diperoleh oleh kita selaku manusia dari apa yang dilakukan oleh lebah terhadap bunga. Jadi ada dua sisi. Dari satu sisi lebah mendapat bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti buat madu, buat sarang lebahnya, propolis, dan kemudian juga protein berbentuk serbuk sari yang dikumpulkan jadi bee pollen. Dan itu kita akan coba berjalan-jalan juga ke beberapa lokasi. Kita akan lihat bagaimana secara ekonomi dari sisi fungsi ekologis lebah ini juga sebagai polinator atau penyerbuk alami.
Demikian kira-kira yang bisa saya antarkan untuk video kali ini, dan akan kita lihat di di video ini juga saya dan kawan saya akan coba berjalan-jalan juga beberapa tempat lah. Mari kita ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan Tewul semua. Kita akan mencoba mengeksplorasi sebuah cerita menarik. Mungkin agak lebih bebas, biar saya buka dulu aja maskernya. Nah, kita akan mencoba mengeksplor salah satu spot yang menarik sebenarnya. Tapi mungkin kalau buat ibu-ibu ini sudah biasa, tiap hari, tiap pagi mungkin belanja ke pasar. Kita ada sekarang di pasar sayur, pasar Impres Sumedang, pasar pangan. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali jenis-jenis sayuran yang beraneka ragam. Ada mentimun, ada terong, ada pare, ada paprika, ada cabai. Nah, ini semua sebenarnya terkait dengan salah satu mekanisme alam yang mungkin sering luput dari perhatian kita karena kesibukan kita masing-masing. Sering luput bahwa ini ada jasa lingkungan yang dinamakan polinasi. Apa itu polinasi? Polinasi adalah penyerbukan. Istilah gampangnya ya, istilah awamnya adalah penyerbukan. Dan penyerbuk yang paling umum dan paling efektif untuk jenis-jenis tanaman pangan seperti ini adalah kita tidak bisa melewatkan satu jenis makhluk hidup, yaitu lebah. Nah, peran lebah ini sangat penting, baik untuk bagaimana kita selaku manusia, khususnya kalau dalam konteks agama Islam kita adalah khalifah yang memang harus memakmurkan alam semesta ini. Tapi dalam sisi lain juga kita secara ekologi, kita termasuk dalam satu ekosistem yang berhubungan dengan lebah melalui jenis-jenis sayuran seperti ini. Bisa kita lihat bahwa ini sebenarnya pada saat bunga masih di kebun, masih di tangan para petani, itu diserbuki oleh lebah. Ada lebah itu ada dua golongan ya, ada lebah bersengat dan ada lebah tidak bersengat. Di Indonesia sendiri, lebah tak bersengat itu sekitar 46 jenis. Kalau di dunia, karena ada di daerah tropis kebanyakan untuk lebah tak bersengat, ini sekitar 500 jenis menurut para ahli. Nah, untuk lebah yang menyengat sendiri itu ada 9 jenis di seluruh dunia gitu. Nah, di Indonesia punya 7 jenis. Nah, yang 7 jenis bersama dengan yang 46 jenis ini di alam berperan menjadi penyerbuk. Salah satunya yaitu ke kebun-kebun petani sayur kita gitu. Walaupun mungkin akan berhadapan dengan ancaman yang paling mengerikan untuk lebah, yaitu pestisida. Tapi dalam ekosistem yang alami, buah-buahan dan termasuk sayuran seperti ini juga itu tidak lepas daripada jasa penyerbukan dari lebah. Ini yang mungkin layak kita sharing, layak kita informasikan kepada saudara-saudara semua, kawan-kawan Tewul semua, bahwa kita kadang-kala tidak menyadari bahwa di semua kebutuhan yang di beberapa kebutuhan yang penting untuk pangan kita, itu kita tidak bisa lepas dari jasa penyerbuk ya. Ini mungkin untuk kawan-kawan Tewul yang sedikit pernah belajar biologi itu akan mengenal apa itu mekanisme penyerbukan. Nah, di sini kita lihat sayur-sayur ini sendiri itu mungkin pasokan dari pasar induk atau dari petani langsung. Nah, ini menjadi nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini kalau menurut para ahli di dunia, tanaman pangan itu diserbuki oleh lebah sebesar 30%. Jadi nilai ketergantungan kita kepada lebah melalui tanaman pangan dalam konteks global itu sebesar 30%. Ini angka yang cukup signifikan gitu.
Selain nanti ada penyerbuk yang lain, di antaranya ada tupai, ada burung gitu kan. Tapi peran lebah sendiri itu sebesar 30% untuk tanaman pangan dunia. Ini yang mungkin informasi yang layak juga untuk kita cermati bersama. Bertanya sedikit beberapa pertanyaan kepada saudara kita yang sekarang sedang jualan sayuran ini. Makan punten nanti jangan Opik, nah Kang Opik, punten ku bahasa Indonesianya. Oh iya. Pemirsa dari channel kami ingin juga mengetahui kira-kira buah-buahan ini atau sayuran ini diperoleh dari mana? Dari kebun langsung? Dari Bandung. Dari Bandung ya, pasar induk gitu. Oh. Kalau boleh tahu, dari semua jenis ini kira-kira dapat omset berapa dari jenis-jenis ini? Semuanya? Dalam satu hari? Dalam satu hari kira-kira aja berapa? 15 jutaan per hari. Sehari. Omsetnya hasil penjualan 15 juta. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, bayangkan satu pedagang dengan kiosk pasar ini omsetnya 15 juta. 15 juta rupiah per hari. Jadi ini ukuran yang besar sebenarnya. Kalau kita kemudian satukan semua perguliran uang di sini, bagaimana barang-barang ini diperoleh dari pasar induk katanya. Ini kemudian sampai ke konsumen. Ini berapa besar? Hanya dengan pasar beberapa lorong ini aja. Satu kios seperti ini itu 15 juta per hari. Jadi wow. Oke, ya ini adalah peran lebah. Bayangkan peran lebah, sekali lagi saya tekankan. Sekali lagi peran lebah. Baik itu yang bersengat maupun tidak bersengat. Terutama lebah-lebah yang ada di lingkungan kita. Lebah natif bee istilahnya. Jadi lebah asli punya kita. Kira-kira demikian kawan-kawan Tewel semua. Oke, sahabat Tewel semua, ini saya sudah berada di salah satu tempat yang kita lihat ada beberapa contoh ya, ada 2 contoh jenis dari lebah tak bersengat. Namanya, kalau kenapa kemudian saya bilang hashtagnya katakanlah sering mengungkapkan saya kata-kata sahabat Tewel. Tewel itu tadi adalah lebah tak bersengat menurut namanya dari orang Sunda ya, namanya Tewel. Nah, ini ada satu jenis adalah jenis yang ini jenis Tetragonula lepisep ya. Ini salah satu jenis dari Tewel yang paling umum dan mudah ditemukan di Pulau Jawa, dan terutama juga sama di Jawa Barat juga ini cukup mudah ditemukan. Yang jenis ini disebutnya Tewel awi atau ya Tewel saja. Tapi yang jelas kalau menurut para ahli penggolongan satwa ini jenisnya nama latinnya adalah, nama ilmiahnya ini Tetragonula lepisep. Kemudian ada satu jenis lagi adalah ini Heterotrigona itama. Ini Tewel gagak kalau namanya menurut orang Sunda, Tewel gagak. Seperti yang terlihat di sini. Dan ini beda setuknya ya. Beda ukuran tubuh juga. Jadi itulah salah satu contoh dari 2 jenis lebah yang tadi juga bertindak selaku polinator alami untuk tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitarnya.